Hampir tiap event dapat emas terus ya? Iya, kan? penasaran. Saya di SD dulu dikeroyok pernah mas, dipalakin sama kakak kelas, saya nggak mau ngasih, dipukulin. Dan itu semisal pelipis robek, kita nggak boleh jahit langsung mas. Kuncinya sebenarnya di situ juga mas. Kuncinya di situ juga. Banyak pertandingan, banyak petinju bagus yang muncul ya. Ya. Jawa Tengah kan dia kurang event mas. Oh iya. Makanya di PON itu jarang sekali nyumbang medali. Kadang kita timbang sekali naik, kalau over langsung coret. Seumpama besok penimbangan saya masih over 1,5 kg, itu sering banget mas. Gimana caranya? Jaket sauna itu tahu yang kayak jas hujan, kayak mantel gitu kan? Tiap hari saya pakai itu, mau pagi sore siang lari. Ya kunci lari. Sama sekali nggak minum, saya puasa. Minum pun seseruput air hangat lah. Bukan untuk masyarakat. Siap di call out masyarakat seluruh negara bro, gila. Ada ular di rumah Anda, panggil petinju. Tuh Jeffrey Nicole sama El Rumi yang sama. Orang kasih terima itu Jeffrey kalah. Terima Jeffrey kok kalah. Katanya menyerang terus kok kalah. Oh, menyerang terus itu kalah. Gimana? Jangan cari sensasi di jalan lah. Daripada kita cari sensasi di jalan, tunjukin prestasi aja di atas ring. Oke. Gabung latihan bareng. Kalau kamu punya mental jangan disalahgunain. Gunain di atas ring. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polisi atau polisi lagi dibuka. Apa sih? Isi berantakan meja ini kok. Kan akan bang. Iya sih. Ya. Wes. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pengajian. Pengajian selesai. Kita malam ini kita bersama seorang petinju. Kita ngaji boxing. Ngaji boxing ya. Ngaji boxing biar culture. Nah, aja kelalen gue. Ngaji boxing karo ngopi sambil ngopi ya. Oh, iya. Sambil disami enggak apa, Mas? Dengan Mas siapa, Mas? Dafa, Mas Dafa ya. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau pemuda yang sangat berprestasi ya di Banjarnegara. Namanya Mas Dafa. Selamat datang Mas Dafa di MC Nomaden. Dengan segala keterbatasannya ya, kita mohon maaf sekali. Silau. Karena kami membawa matahari ya. Matahari yang cukup terang. Kopi Sabin lagi. Kita kembali ke Kopi Sabin. Terima kasih. Kopi Sabin sudah bersedia kami singgahi. Karena sebelumnya kita di sini sama Mas Tutung ya? Iya, pernah juga sekali di sini. Manggung di Prambanan Jazz waktu itu. Beliau musisi. Kita bahas musik sampai berjam-jam. Oke. Nah, ini karo Mas Dafa. Mas Dafa. Penasaran ya. Karena kemarin baru aja ada turnamen tinju boxing. Yoi, nang alun-alun ya? Alun. Terus kemudian Mas Dafa ikut serta aja ya? Ya, ikut. Main berapa kali? Berarti ini ajang turnamen apa, Mas? Kualifikasi buat Porprov, Mas. Oh, Porprov berarti ya? Porprov. Porprov kapan sih? Porprovnya tahun depan. Masih tahun depan. Berarti masih ada pertandingan lain selain yang kemarin? Porprovnya tahun depan ya? Ke depan banyak, Mas. Oh, masih banyak. Oh iya. Sebelum Porprov mungkin harus ikut turnamen. Sampai terbang juga. Baik. Nah, informasinya ya, kebetulan saya nonton juga sih, bukan informasi ya, saya nonton langsung. Nonton Instagram sih. Saya nonton langsung. Kemarin di turnamen Porprov itu, Mas Dafa ikut yang berapa kilo itu, Mas? Saya di 48, Mas. 48. Itu berarti namanya kelas apa? Kelas terbang. Fly. Ada yang lebih. Udah, itu mentok, paling mentok, Mas. Itu paling ringan ya? Paling ringan. Kayak sih kelas apa? Mr. The Dragon John sih. Bulu, Mas. Bulu ya. Bulu itu di atasnya 57 ya. Di atasnya terbang. Di atas terbang. Bulu itu 57 kg. Oke. Irfan, kelasnya Irfan. Oh, Irfan ya. Bulu. Irfan bulu. Irfan kelas bulu. Sebenarnya lawan The Dragon John ya. Ya. Mantap. Tapi sebelum kita lebih dalam dengan turnamen-turnamen yang pernah diikuti, mungkin saya penasaran sih, mulai tinju dari kapan? Ya. Saya mulai tinju tuh dari umur 8 tahun, Mas. 8 tahun? Umur 8 tahun bisa tinju? Udah. Dari mulai akil balik langsung boxing, Bro. Itu sebenarnya bro, 8 tahun bro, akil balik, Bro. Sebenarnya itu, Mas. Nggak minat di tinju sebenarnya. Iya, kenapa? Sebenarnya nggak minat. Ya. Mungkin dulu orang tua saya kan petinju, Mas. Oh iya. Orang tua saya petinju. Siapa sih? Division. Division. Ya. Oke. Itu
menyarankan saya buat tinju dulu, tapi saya SD nggak mau. Nggak mau. Ikut latihan nggak apa-apa, tapi kalau buat pertandingan nggak mau, nggak minat. Pada akhirnya sebenarnya saya penakut Mas ya. Dulu waktu SD itu cemen, nggak berani tinju karena takut dulu, nggak berani Pukul-pukulan ya, nggak berani berantem. Tapi tak pikir-pikir lagi, saya di SD dulu dikeroyok pernah Mas. Serius? Ya, dikeroyok. Gila sih. Dikeroyok, dipalak kakak kelas, dipalakin sama kakak kelas. Saya nggak mau ngasih, dipukulin. Wah, SD. Kok temen? SD. Dipukulin. Si Jakarta di. Oh di Semarang. Oh ya. dulu di Semarang ya. Ya. Aku malah Jakarta di Bokan. Anu asal belajarnya apa sih? Kali benda Belajarnya kali beda. Tapi dulu SD di di Semarang. Semarang. Dari kecil Lanjut. di Semarang. Nah, waktu itu buat motivasi saya, iya. dendam Mas. Wah, ini orang terima rasanya. Orang bisa kayak gitu terus. Bisa kayak gitu terus. Nah, akhirnya semakin semangat latihan tinju, latihan tinju. Di berapa pas kelas berapa? Sekelas 5 SD dikeroyok sama kelas 6 SD Mas. Oh ya, berarti Oke. itu 1 tahun di atas ya. Ya 1 tahun di atas. Setelah itu mulai latihannya pengen balas dendam sebenarnya. Pengen balas dendam. Ya. Oke. Setelah itu saya mulai berani berantem. SMP keseringan berantem, nakal Mas. Sorry, itu mulai berani berantem yang ring apa nang sekolahan? Di sekolah. Di sekolah ini. Iya. Setelah dibully, latihan boxing gantian ngantem wong. Ya. Anak sing malak maju lah, Ya. bodo amat ya. Terus lanjut Mas. Setelah itu SMP nakal Mas, berantem. Di Semarang juga. Ya. Oh di Semarang. SMP-nya di Semarang juga. Terus karena nakal sama orang tua nggak kuat mungkin ngurusin saya, dipondokin Mas. Dipondokin. Di mana? Dipondokin di Wonosobo. Di pondok apa? Di pondok. Ya ada di Tembelang Wonosobo. Di Tembelang namanya. Sofa. Itu nakal lagi saya di situ. Di pondok nakal. Ya nakal lagi. Nah, akhirnya setelah itu orang tua saya, bapak ya bilang, daripada kamu nakal Jotos wong. berantem cuma di sekolah, kamu di ring coba kalau berani lah. Tapi kan Mulai sejak SD berarti latihan Bapak wis ngajari untuk Ya, latihan dari kan, tinju, ya. tinju Udah, di ring udah. juga, tapi emang sparringnya nang ring. ya emang belum sampai SMP pun belum bertanding Oh, iya. kelas 2 SMP saya Kelas 2 SMP. kelas 2 SMP Iya. Ini kalau SD pun tandingnya belum ada. Saya belum ada kejuaraannya ya. ada paling eksibisi Oh eksibisi. Di sana ada SD. ya Lanjut nih cerita jotos-jotosan nang pondok ya Mas. ya karena dari SD udah sering berantem ngerasa menang aja. Terus SMP mulai Mas melopos. Siap. Berawal dari melopos ini. Melopos. Terus Nah, akhirnya itu sama orang tua sama bapak suruh tanding. Itu persiapan mepet banget 5 hari disuruh tanding di Surayuda. Dulu ada event amatir pro. di sini. Nah, iya. Udah Di tanding Surayuda. di Banjar. Kan udah pondok di Wonosobo ya pas Ya SMP. udah mondok di Wonosobo. Mondok di Wonosobo. Persiapan 5 hari itu buat pertandingan. Ya saya sebenarnya bisa nggak ya, tapi karena udah latihan dari basic dari udah kecil, ya udah berani. Menangan lah ya. Ya. Menangan. Latihan 5 hari langsung ketemu petinju dari Sukoharjo. Itu partai eksibisi. Partai eksibisi. Kalau Bisa SMP juga. Bisa SMP juga. Sama-sama SMP. Kalau SMP rata-rata eksibisi ya. Eksibisi. Sama-sama SMP. Alhamdulillah ronde 2 malah menang KO Mas. Wah, Pukul 8 dia jatuh. tumbang. Dan dari situ, ya kayak ya nyung tinju lah. Akhirnya kalah nih. Saya mesti juga ya gue. Ya. Terus setelah itulah mulai ikut Serius. pertandingan ya. Mulai lebih serius latihan juga ya. Tapi enggak star syndrome waktu itu kayak Enggak. menang KO nyong. Udah Gitu. KO, Enggak lah ya. Setelah itu malah jadi mikir Mas, Iya ya. setelah ikut tinju, nyong ora bisa kayak gitu terus, ora oleh melopos iki. Oke, anak lawan sing kadang bisa lebih top ya kan. Iya Mas. Oke. Kan lihat petinju-petinju lain ki, ya seneng dure nyong. Nyong melopos karo kowe dalemnya KO. Iya ya. Bisa. Tapi apa eksibisi itu kan berarti
di acara itu tanding berapa kali? Cuma 1 kali. Oh, kalau eksibisi cuma 1 kali. Eksibisi cuma 1 kali. Orang menang kok dilawan nasi menang itu ora. Ya enggak. Kalau sebenarnya kalau lebih dari sekali itu turnamen biasanya ya. Itu turnamen ya. Tapi setelah eksibisi itu berarti kan itu masih SMP. Masih SMP. Mulai masuk amatir kapan? Mulai masuk amatir setelah itu. Apa? Junior itu kelas amatir. 3 SMP ya. Udah ada? Amatir ada. Kelas 3 SMP ada junior. junior. Itu kelas untuk turnamen. Turnamen. Itu berarti klasifikasinya bukan cuma berat badan tapi usia juga atau gimana? Usia juga. Usia juga. Usia juga. Berarti nek ibaratnya berat badannya wis cukup nggo kelas dulu misal tapi yang usianya belum ya orang bisa lawan bisa. Kan di tinju amatir ada 3 kategori mas. Junior itu buat SMP, ada youth itu untuk SMA, SMA. senior Lepas ya buat yang lepas. udah nggak pakai helm ya Oh, gitu. Jadi kalau tinju walaupun amatir ada kelas-kelasnya bro. helmnya Orang helm iya enggak jancuk. Iya enggak. Kablos lah nih, kablos nih. Kablos hijab tadi. Oke. Seru ya. Jadi kalau tinju itu Tinju memang yakin. ada kelas-kelasnya ya. Kalau walaupun amatir itu malah justru Ya, lebih ketat atau lebih ini daripada pro. menurut saya lebih ya kalau dibilang capek sih mungkin sama-sama capek. Tapi kalau tinju pro kan dia 1 malam selesai. Oh ya. Kalau amatir hari ini menang, besok main lagi. Oh iya sih. Penyisian sampai final. Jadi kadang pelipis sudah robek dari penyisian kita paksa terus sampai final. Besok pun harus tetap Ya, gimana caranya harus fit dan berat badan nggak naik ya. ya. Dan itu semisal pelipis robek kita nggak boleh jahit langsung mas. Oh iya. Tempel vaselin dulu sampai kita final harus. Sampai selesai turnamen ya. Ya. Ini wis karena bahaya juga kalau misal luka dijahit terus kepukul lagi. Terus kepukul ya. Malah jadi lebih parah ya. Ya. Ya kalau belum dijahit kepukul lagi juga. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak lebih separah kalau sudah dijahit terus dipukul. Karena dijahit wis karena benang ya. Gitu. ya. Tarik repot. Ya. Ke kawah kulitnya malah. Itu kalau main tempel vaselin itu biar nggak keluar. Iya caranya benar. Oke, itu kan SMP itu pertama kali Ikut ring amatir. itu, ya kan Ya, ya? SMP. Pertama kali di ring SMP. SMP. Itu berarti kalau eksibisi tidak mewakilkan sekolah ya? Enggak itu enggak. Atas nama Ya. Diri sendiri ya. atas nama diri Sendiri. sendiri atau klub. Ada. Ya, klub. Ya. Nah, SMA? Pertama SMP kelas 3 saya mulai ikut turnamen Yang tadi itu? ya kejuaraan. Di mana? Di Semarang. Di Semarang di Solo pernah waktu SMP. Waktu SMP. Nah, itu setelah itu saya dapat panggilan, ada pemandu bakat tuh dari PPLOP Jawa Tengah. Ya, Bakat namanya. pemandu bakat. Scouting lah ya. Ya, setelah saya bertanding itu saya ditawarin. Kamu mau nggak masuk sekolah olahraga? Atlet ya. Ya, itu program dari pemerintah. Sekolah olahraga di PPLOP Jawa Tengah. Semua cabang olahraga ada di situ. Nah, terus saya pikir-pikir lagi. Tapi karena di situ saya pengen fokus ke boxing. tinju. Nah, ya udah saya terima. Nah, SMA dari kelas 1 SMA saya masuk tadi Udah. Jawa Tengah ya. Di PPLW Jawa Tengah. Oke. Berarti kalau main-main di turnamen amatir itu pasti mewakili PPLP Jateng ya? Ya. Ada yang Alfred Dewangga. Oh iya, Dewangga. Enggak, kakak Itu kelas. PPLP Jateng Ya. juga. Dewangga Fernando. timnas? Ya. Timnas. Fernando Ari kakak kelas 1. Berarti Fernando 1 tahun di atasmu. 1 tahun di Kalau Dewangga 2 tahun di atasmu. Enggak, Dewangga agak jauh. Agak Dewangga jauh. ya. Oke. Kalau Tapi Fernando alumni sekolah Alumni itu. PPLP. PPLP. Tapi sepak bola. Ya. Kalau ini boxing gitu. Iya. Fernando tuh kakak kelas 1 angkat. Persis ya. Ya. Jadi banyak atlet-atlet yang dikumpulkan Semuanya di atlet. sekolah situ ya? Semua atlet. Nggak ada yang nggak atlet. Udah, PPLP. atlet-atlet itu pada latihan sih sekolahnya kepriwe ya akademik. Ya akademiknya nomor 2 ya. Nomor 2, Mas. Iya gitu Utamanya ya. jadi Jadi atlet. memprioritaskan misalnya turnamen bae di situ lah. Untuk nyusul Nilai matematika. gampang lah. Gitu lah ya. Itu gurunya yang datang ke mes kita. Oh iya ngajarin. Ya, ngajarnya ya, gurunya yang benar datang sih. ke mes. Kayak ngasih private gitu ya. Ya, Seru ya. ya seru. Tapi ibaratnya manajemen waktu antara belajar akademik dan latihan udah di manage oleh orang-orang situ gitu ya. Udah, Mas. Malah lebih teratur ya. Udah ada jadwal dari pagi ya, dari mulai habis subuh kita latihan nanti jam 8 kita sekolah. Ada sampai Alhamdulillah berarti Mas tinju setiap hari. di sana
Ya, setiap hari. latihan? Latihan tiap hari pagi sore, Mas. Pagi Kadang- sore. Kadang kalau persiapan pertandingan ya pagi siang sore. 3 kali sehari ya? 3 kali sehari. Kayak matang. Iya. 3 kali sehari kon tinju, Bro. Gila. Boxing, Bro. Tapi turnamen di SMA berarti awal antar kelas amatir pelajar atau Itu Gimana? kalau youth itu berarti ya tadi? ya, yuk. Kalau di BPLP sebenarnya udah mewakili Jawa Tengah, Mas. Oh, udah mewakili Ya, sana. pelajar Jawa Tengah mewakili pelajar Jawa Tengah buat di Popnas. Oh, Bukan Popna. olahraga pelajar nasional. Oke. Saya mau berangkat, seingat saya 2 minggu sebelum berangkat ke Popnas itu batal semua karena COVID. Oh, 2020 ya? Ya, Oke. semua pertandingan batal itu karena COVID. Semua cabur ya? Semua cabang olahraga. Sekali. Itu padahal Popnas pertamamu waktu SMA ya? Pertama harus. Gila. Popnas pertama dan terakhir, Mas. Oh ya, karena 2 setelah tahun itu, ya? Karena setelah itu Iya, benar. belum lulus ya. Setelah itu kudu lulus. Lulus. Iya, Kelas benar-benar. kelas loro. Oh iya. Ya, Pertama, Popnas pertama itu Mas apa berarti baru kelas 1 atau kelas 2? Kelas 2 Kelas 2? Iya. Oh iya bener. Oh iya, menangi. Kalau Popnas setiap tahun atau setiap tahun. Kalau Setiap Popnas tahun. ada setiap tahun. Iya, karena kan COVID dari 20, 21, 22 bener 3 tahun. ya. Kayak gue dah seru juga ya. Ketabrak COVID. Udah persiapan pagi siang sore, Mas. Kabar nggak jadi berangkat. Wah, Itu berarti harusnya Sewa. bulan apa kira-kira waktu itu Mas? Macam banyak yang kecewa itu. Pertengahan tahun ya? pertengahan tahun. Iya kan? Ya, pertengahan tahun. Karena kan COVID mulai merambah di Indonesia kan bulan Maret. Ya. Emang ingat itu? Seingat saya pertengahan tahun itu. Pertengahan Itu tahun, ya. 2 minggu. 2 minggu sebelum turnamen. Iya. Fatal. Iya, langsung ini ya apa cooldown ya? Iya. Cooldown. Lockdown. Karena kan itu baru pertama, jadi lockdownnya masih ketat banget. Tapi waktu 2022 itu udah mulai longgar. Mulai longgar ya, tapi ya, saat buka itu tutup. wis harus lulus ya. Sport itu udah mulai bisa tapi tanpa penonton. Ya. Jadi cuma atlet dan tim gitu. Itu sekolahnya namanya sekolah apa tadi? PPLP, Jawa Tengah. PPLOP. Ya. PPLP. Tahu OP. PPLP? BPLOP. PPLP itu setiap provinsi ada ya? Setiap provinsi ada. Setiap provinsi ada. Berarti kalau Kelas meetingnya atlet apa ya? Kelas meetingnya wis kayak turnamen gedean. prof ya. Iya. Sekolah-sekolah gitu-gitu Di ya. Jatidiri, Mas. Stadion Stadion Jatidiri. Jatidiri. Di kompleknya. Di kompleknya, Ya. wilayah Ini ininya Ya. Kok acara Mesnya kelas meeting ya? juga di sekitar di situ. situ, mesnya di Jatidiri. Atlet Gitu. badminton siapa atlet badminton? Badminton nggak ada karena ada Jarum kan di PB Jarum, Jawa Tengah. Mesti kayak Ya. cover. Di Kudus kalau nggak salah ya. Iya. PB Jarum. Tapi oke langsung terbang ya atlet-atlet. Nasib. Orang maring PPLP. Iya, iya. Seru ini. Seru banget. Tapi berarti setelah kan COVID SMA COVID full hampir nggak ada turnamen sama sekali kan? hampir sama Atau ada sekali ada turnamen? Sesekali. sesekali atau 2 kali dong, Mas. Itu aja open turnamen, Oh, turnamen biasa. kayak kalau di sepak bola tarkam lah istilahnya Tarkam, lah. ya. Kejuaraan belum berani gelar sih. Kayak kemarin misal single combat, Ya, seperti terus di Wonosobo kapan itu ada open turnamen. gitu. Open turnamen kayak gitu juga datang ke luar kota. Ya, Paling open turnamen. Paling jauh ya mungkin kalau di mana? Di Indonesia, Yang Di Jawa pernah Tengah. kamu datangi paling jauh lah. di luar yang event nasional lah, kayak ya Iya, kayak gitu. atau Yang misal kayak ada tarkam. promotor Ada buat sih, event. itu yang harusnya berangkat ke Sulut kayaknya. Sulut, Sulut Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. dan Kejurnas Medan kalau nggak Kejurnas Medan ya Kejurnas Medan itu Medan. batal juga. Ini batal Batal juga karena COVID semua COVID itu. semua. Sulawesi Utara batal ya. Sulut. Yang enggak batal Paling itu. oke. Ya, makasih ya Mas. Paling pas kalau Sama nambah. Sama boleh enggak? apa? Boleh. Kopi susu dua ada ya. Susu dua ada. Ya, sorry Pak. Ya. Bukan. Ya. Terima kasih. Ya. Lanjut. Paling ya bisa. kayak open turnamen kayak di Masjid Jakarta, Masjid di Bandung. Oke. Kayak rata-rata open ya. Open, waktu open. COVID ya. Karena itu nggak ada kejuaraan sama sekali. Sampai saya lulus pun barulah akhir-akhir Oh iya benar. Ya. Karena kan kamu lulus dua-dua kan? dua-dua. Pas COVID selesai. Ya, Pas COVID selesai, pas COVID selesai. terus pertengahan tahun itu udah boleh aktivitas 2022. Jadi ibaratnya tanpa kejuaraan apapun atau pertandingan apapun saat COVID latihan tetap jalan. harus di situ Di situ tetap pelatihan. dan ibaratnya di situ kan ada partner sparring juga kan? Ya, ada. Ada. Sesama atlet lah ya. Sama Karena tinju. tinju sama tinju. Sesama tinju
12 orang. 12 orang. 12 orang tinggi. Mau karunya bi milih kamera Mas. Sambil ngecek kamera Ya, karena siap. kadang harus di retake lagi. Siap, Mas. Eman-eman, saya pernah Mas. Nang di waktu itu ya. Wih, lost hampir 20 menit nggak ke-record itu, wah. Sen, eman-eman Pak. Iya. Karena menarik nih. Ibaratnya Banjar punya bintang Chris John Ya. itu ya. Terus lama sekali sepertinya nggak pernah ada yang tinju karena dulu sempat ada gitu. Dulu kan rutin, setiap ada pasar malam di Ya. alun-alun itu pasti ada tinju pasar malam. Iya, beda. Iya, jadi gitu-gitu. banyak atlet-atlet kalau era 90 ke 2000 awal banyak atlet-atlet terutama dari Banjar ya. Itu muncul atlet yang internasional pun level nasional Bahkan pun. internasional ya. Kayak Kristen kan internasional lah. Ya. Itu kuncinya sebenarnya di situ juga, Mas. Kuncinya di situ Banyak- juga. Banyak pertandingan, banyak petinju bagus. Yang muncul ya. Ya, Jawa Tengah kan Iya, ya. dia kurang event, Mas. Oh iya. Makanya di PON itu jarang sekali nyumbang medali. Oh Banyak. iya. Nggak kayak Jawa Barat, Jawa Barat. DKI itu karena setiap bulan itu ada pertandingan. Pasti ada turnamen ya. Ada turnamen. Oke. Ya entah itu turnamen yang berjenjang ataupun yang istilahnya open gitu ya. Iya. Itu pasti ada gitu. Seru banget. Tapi kalau di Semarang sering ya sampai sekarang masih banyak event-event kayak itu nggak? Kalau Masih. dulu sama sekarang bedanya apa, Mas? Dulu sama sekarang Kalau dulu kan ibaratnya kayak di Banjar aja lah. Kalau yang saya dengar dari cerita beberapa orang itu sering rame, Sasana juga rame. Sasana juga ramai kan? Sasana nggak cuma satu dulu kan? Ya. Tuh, itu kalau sekarang gimana? Sana juga nggak cuma satu ya? Iya. Tuh, ramai ya. Dulu itu di Banjar, atlet Banjar itu bersaing buat membela Banjarnegara. Tapi sekarang itu cuma beberapa Sasana, Mas. Ya ibaratnya ora perlu etos kerja sing Ya. Ya. nemen wis kemungkinan besar bisa masuk mewakili Banjar ya karena atletnya juga nggak sebanyak dulu ya. Pancen ibaratnya kita juga perlu motif untuk latihan ini latihan apa nah event orang gitu ya. Ya, Tapi itu Mas. Itu. karena banget ya. Itu yang Jam banyak terbang. latihan. Jam terbang ngaruh nggak? Ngaruh performa sangat ngaruh. sangat ngaruh ya. Ngaruh lah, jelas lah. Itu yang bikin anak-anak pada nggak mau latihan kan seperti itu, Mas. Semangat. Udah latihan capek-capek nggak ada event. Iya, gitu-gitulah. Ya, Kayak ibaratnya kan ya beberapa orang tua juga nyari prestasi terus Ya. latihan-latihan dok. Prestasinya gitu ya. Meskipun ibaratnya ya itu good enough to protect Iya sih ya, myself ya, protect. maksudnya gitu Self lah, protect. buat defense lah gitu. Sejak tinju wis orang asing wani malak mana? Tapi turnamen sebelum kemarin ini ada turnamen sebelumnya ikut turnamen apa? Mungkin dari lulus Oh iya, SMA itu benar. ya. Lulus SMA. Lulus SMA mungkin ada Porprov, Mas. Porprov Porprov 2023 di 2023 Pati itu. di Pati. Ya. Oke. Alhamdulillah medali emas juga. Dapat Mas. Oke. Medali Mas Mas Porprov juga. iki yang lawan kita itu tahun berapa itu 23, 2 tahun lalu. Ya, di Pati Raya waktu itu. Pati Raya. Pati Raya. Setelah itu alhamdulillah setelah itu sebelum itu ada kejurda juga di Banjarnegara waktu itu. Oh iya, Ya, ya, buat- ngerti. Ya. 2023 2000 sebelum iya 2023 juga. Masih di tahun Bupati yang sama Cup juga kan? itu ya? Setelah Setelah Pati. sebelum Pati malah. Sebelum Pati. sebelum ya. Tapi di Seingat saya. tahun yang sama. Di alun-alun kan ya? Di alun-alun. Benar. Kurang ngerti Ci. Itu aku di tahun yang sama. Kejurda. Dan Sama. ikutan juga. Ikut juga medali emas juga alhamdulillah. Ini apa ya? Sebenarnya Banjarnegara tuh nggak kurang-kurang orang berprestasi ya, cuman kadang kurang di highlight sama pihak-pihak terkait sih gitu. Atau kadang masyarakat juga nggak tahu ya tontonannya apa nggak tahu. Jadi orang-orang yang berprestasi kadang kalah sama orang yang followernya banyak. Tapi Alhamdulillah. dari pemerintah daerah gimana? Alhamdulillah Sing- dari KONI Bagus ya? juga bagus. Bagus gitu. Iya loh. Karena ya kami juga pengen ibaratnya barangkali teman-teman yang punya minat yang sama ya gitu bisa mengenal teman-teman yang udah berprestasi gitu Iya ya. Mas, Ya, daripada jadi gangster Mas. Gangster gelut nang dalan, Ya. dua orang di prestasi, ya kan? Ya. Gitu. Nah, kemarin pengalaman terakhir turnamen kemarin itu diikuti berapa orang sih, Mas? Itu 300-an lebih. 300 lebih. Atlet satu Jawa Tengah. Sejateng ya? Ya, satu Jawa Tengah. Banjar kemarin berapa wakil? Wakil 5. 5. Wakil 5. Tiap kelas ya? Setiap kelas. Berarti kemarin ada 5 kelas. Kemarin ada
banyak kelas Mas, tapi Banjar cuma ada Ngirim 5. ngirim 5 karena kurang petinju Mas. Yang ke Kurang atlet ya? Iya. Porprov, Porprov. yang ke Porprov. Nah, Yang ke Porprov sini. Porprov kemarin di alun-alun, Porprovnya tahun depan di mana, Pak? tahun depan di Semarang. Semarang. Raya. Oke. Nah, kemarin berarti Banjar ini cuma ngirim 5. Ngirim 5. Yang berangkat ke Porprov tahun depan Sementara buat yang lolos saya Irfan 2. 2. Dua. Karena kan yang diambil yang dapat medali katanya pertama, tapi nanti entah ada wildcard atau apa. Oh iya. Sorry, kalau Wilker itu berarti apa? Wilkarsnya apa? Kan karena di Porprov biasanya kan diambil 4 dulu. 4 ini yang emas, perak, perunggu 2. Oh, iya. Ini lolos otomatis. Nanti bisa juga diambil dari 8 besar. Oh iya. 8 besar juga. Pemain terbaik 8 besar. Ya, 8 besar. Nanti yang 8 besar dapat tiket ke Porprov. Kalau itu juga keputusan pengurus juga. Pertina Jateng ya berarti. Berarti Jawa Tengah. Oh, oke. Tapi kalau itu juga Porprov ini berarti dijadikan ajang seleksi untuk PON juga nggak sih? Iya, sebenarnya iya. Tapi kan waktu itu ya mungkin belum rezeki saya juga sih Mas. Oh, iya? Belum rezeki saya juga. Di Porprov juga dapat emas tapi ya Orang lanjut. belum PON, lanjut. Belum dipanggil buat PON. Dipanggil PON dengan ya mungkin Pertimbangan mereka pertimbangan mereka karena kelas saya katanya kelas neraka Mas di PON Mas. di PON. Apa sih? Ya, Oke. ya Kelas banyak peserta. persaingannya paling berat. Tapi itu berarti yang diambil dari mana? Kalau kan jenengan Mas Dava kan dapat emas di Porprov. Ya, Terus berarti Porprov 23 atau 24? 23. Iya 23 berarti kan 2 tahun sekali ya. Ya. Ah, kan dapat emas. Ya. Terus yang diambil di kelas 4 7. Enggak ada yang diberangkatin Mas kelas saya. Oh iya. Ya. Enggak diberangkatin. Itu karena katanya keras neraka. ini kelas. Kerasnya berat di persaingan di PON. Tapi padahal belum dicoba kan. Nah, itu. Agak menimbulkan pertanyaan ya teman-teman ya. Tapi ya Karena gue lah. belum dicoba udah ya masa orang mangkat tempur wis ngaku kalah. Ya. Iya, Iya loh. Sedangkan atlet ada, kecuali nggak ada atlet ya. Kecuali nggak ada atlet. Saya nonton live streaming getet Mas. Nyong tayang nih. Iya. Itu gitu ya. Ya. Kenapa Jateng nggak memberangkatkan di kelas 47 ya? Ya. Di kelas terbang gitu. Monggo sambil Sambil disambi, Siap. terima kasih ke Kopi Sabin sudah menyediakan tempat buat kita untuk konten podcast ya. lagi. Dan buat teman-teman yang belum tahu channel kita namanya MC Nomaden, bisa dikunjungi di Instagram dan juga di YouTube gitu. Dan di TikTok juga ada MC Nomaden. Iya, ada. Itu ada. Ada. Gitu. Kita banyak membahas hal-hal terkait Eh, Banjarnegara terkait Banjarnegara dan para tokoh-tokohnya ya. ya, Kita mungkin ke hadirkan depan ya. kita bakal merambah ke kota-kota tetangga kita. Tetangga kita, amin. Kalau sudah kita jamahi seluruh Banjarnegara gitu ya. Gitu. Oke, lanjut ke boxing ya. Iya weh. Berarti- Belum diberangkatkan ke PON ternyata. Belum diberangkat ke PON. Berarti kemarin kalau Irfan kemarin ikut ke PON? Ya, dia ikut ke PON. Ikut ke PON. Ya. Oh, mewakili Jawa Tengah. Manggil Jawa Tengah. Karena dia di kelas dulu. Kelas bulu. Oke, sorry agak melenceng. Ketemu Mas Irfan gimana berarti? Di pondok dulu. Oh di pondok. Sama-sama di pondok. Di Wonosobo. Ya. Oke. Dia selesai pondok kontak saya pengen latihan tinju. Berarti dari SMP berarti kalau Mas Irfan ya latihan? Dari SMA. Oh dari SMA? Setelah lulus SMP? Setelah lulus SMP dia kontak saya, Van yang pengen latihan tinju. Terus tak suruh ke Banjar. Ke Sasana? Ya, Oke, mulai latihan. Mas gitu. Irfan yang kemarin dapat medali apa? perak. Perak. Medali perak ya? Oh, FBI ya, Mas Irfan tuh yang dapat perak di Praporov kemarin. Praporov Beliau juga kemarin di alun-alun. menuju Banjarnegara juga, Menuju Banjarnegara satu juga. Sasana dengan Mas Dava gitu. Dan teman SMP juga ya. SMP. Gitu. Nah, kalau berarti kan sekarang gimana? Apa nih ya? Tadi kan berarti kita bahas dari kelas junior, youth, Ya. terus amatir setelah Elit, ya. elit, amatir elit berarti ya. Amatir elit ya. Amatir elit. Amatir elit. Kalau misal dari amatir ke profesional itu gimana Mas? Itu sebenarnya bisa. Sekarang pun saya bisa sebenarnya Mas. Oh, iya? Tapi itu tergantung kita masing-masing sih. Kita mau fokus di amatir dulu atau kita mau terjun ke profesional. Kayak yang rame kan di TikTok Beyond itu. Oh ya, itu udah pro ya. Ya itu profesional. Tingkat kesulitannya Ya, gimana? Antara antara amatir kita dengan pro? stay ning amatir lah, nyong amatir bela. Atau nilai inilah plus minusnya kalau Kan ikut berat amatir sama kan, maksudnya Ya, secara sama-sama fisik aja. berat sama kan.
Karena kalau amatir itu kita bisa ke Olimpiade Mas. Kalau Olimpik Oh itu harus kita dari harus pro. kita enggak. Itu amatir. Oh amatir, oh iya, sorry. SEA Games, PON, Asian Games, Olimpiade itu semua dari amatir. Itu justru Amatir yang dipertandingkan. Kalau Pro udah nggak nggak boleh. boleh. Nggak boleh, pro nggak boleh. Loh, malah pro nggak boleh Kalau ya? udah yang udah terjun di tinju profesional itu sebenarnya bukan kita membawa negara kita, tapi Pribadi ya? membawa pribadi kita sendiri. Mas. Oh gitu. Ya. Oh Benar. Tapi kan tetap ada lah beberapa pemain yang masuk pemain lo ya, petinju yang maring profesional bela gitu. Meskipun ibaratnya dia nggak bisa main di Asian Games, Ya. SEA Games gitu dan kawan-kawannya. Terus ibaratnya keuntungan apa sih Net? Misal mereka memutuskan untuk PON profesional. pro biasanya. Pro itu keuntungannya kita lebih mudah buat cari event juga, cari pertandingan juga lebih mudah. Bapak amatir? Amatir kan boleh. tunggu kejuaraan. Tapi kalau itu kan kadang event besar, kita juga entertainnya ada kalau di tinju Oh iya, profesional. Ya, benar. entertainnya ada. Terus juga kita bisa langsung nantang. Kalau di profesional itu ada tantang-tantangan. Oh iya, call out ya. Call out ya. Call out. Kita udah menang 3 kali 4 kali kita call out juara nasionalnya di Oh iya. juara nasional. Siapa nih? Entertain dia. Entertain. Entertain. Ngece di sini. Ya. Oke. Itu Pacar lagi mandan rame ya, entertain kayak gitu ya. ya, Menurutmu tantang-tantangan itu. pacar emang seru gak sih Mas? Maksudnya artis yang ibaratnya sih basicnya orang tinju mereka pada Iya, kadang kayak misal kayak apa ya? Beyond Combat lah aku Iya. delokna Beyond Combat. Jancuk kayak gelut. Kayak kon gelut karo nyong duel kayaknya kamu menang. Iya enggak tahu iya. Iya, Gus. karena kan pacar memang bukan basicnya tinju Iya. ya. Ceritanya tok sing wah saya tawuran lawan 19 orang. Wah. Jancuk. Kon Kan gelut tujuan nang utamanya entertain. Tapi seneng saya Mas malah tinju jadi rame sekarang. Iya sih benar. Iya, Dunia combat lah ya, terus Combat combat sport itu combat jadi rame. jadi rame banget gitu. Tapi kalau Ibaratnya stereotipnya nggak tentang kekerasan tok gitu, tapi Ya, oh iya, hiburannya benar. juga ada ya. Jadi menyelesaikan secara lelaki tapi di atas ring gitu, bayuan, tangan kosong lagi, ya kan? Ngeri. Kan harus sarung tangan sih. Iya sih, tapi maksudnya orang nggak usah jam atau apa gitu. Oh, iya siap. Tapi kalau Iya, tantangan sebenarnya kalau kita berbicara tentang aturan Ya. lebih ketat, terutama soal timbangan ya. Soal Ya. timbangan lebih ketat di pro atau di amatir? Sama aja sih. Sama aja. Sama. Lah iyalah. Tapi kalau dari peraturan benar-benar ketat amatir Amatir jauh lebih ketat. jauh lebih ketat. Contohnya? Ya mungkin kita dirubah-rubah terus peraturannya Mas. Kadang kita timbang sekali naik kalau over langsung coret. Aduh, Itu ada. berarti harus ketat banget jaga ininya ya. Dia 0 misal saya 48,1 out langsung. Nggak ada toleransi Nggak ada. sedikit pun ya. Kadang peraturan seperti itu ada yang dikasih toleransi, Berapa gram misal? ya nggak dikasih toleransi buat nurunin lagi sebentar. Oh, Dikasih waktu. dikasih waktu buat Ya. nurunin. Biasanya kalau ada yang ngasih waktu untuk nurunin berapa hari? Ya enggak Mas, 15 menit paling 30 menit. Si kepriben nurunin. Kepriben. Berarti apa yang buat saya jadi makin penasaran adalah di dunia amatir ya, Ya. dengan peraturan seketat itu, turnamen kayak misal kemarin itu kan sekitar cuma 1 minggu kan? Ya. 1 minggu kita harus everyday tarung, hampir setiap hari tarung dengan berat badan yang harus terjaga. Itu pola makan dan minum istirahatnya gimana? Kebiasaan Mas. Saya berat normal. Ini lagi kurus nih. Dari habis pertandingan kan kemarin berat normal biasanya 55. 55. 55. Ya. 55 hamin seminggu saya harus sudah turun. Oke. Karena udah kebiasaan juga 1 kilo 2 kilo sehari gampang Mas. Oh iya. Gampang. 1 kilo 2 kilo sehari. Sehari gampang. Saya 1 kilo 1 bulan nggak turun-turun ini guys. Tapi itu Lewat aja nggak apa-apa, Mbak. Lewat aja nggak apa-apa. Santai-santai. ekstrim. Kalau itu diet ekstrim. Diet ekstrim. Iya. Itu caranya gimana mas? Trik dan tipsnya sih gue. Sorry. Mantan salah. Ya, pokok nggak apa-apa. Orang maksudnya mana-mana obrolan ya Joy. Masa dikat iya. Kan suaranya tetap masuk. visualnya maksudnya. Sorry mas, ki sering banget kejadian mas. Karena kameranya urung support. Itu ya. Iya. Oke lanjut. Oke. Apa sebenarnya dietnya? Soal diet di turnamen amatir.
sangat ekstrim. Kalau saya ekstrim biasanya sehari harus 1 kilo 2 kilo. Seumpama besok penimbangan saya masih over 1,5 kilo, itu sering banget mas. Gimana caranya? Itu gimana? Jaket sauna itu tahu yang kayak jas hujan. Kayak mantel gitu kan? Tiap hari saya pakai itu, mau pagi sore siang lari. Ya kunci lari. Gila. Ya diet mas, sama sekali nggak minum. Saya puasa, minum pun seseruput air hangat lah. Lo ya lemes juga ya. Lemes. Pusing nggak sih, Mas? Ya pusing ya lemes karena mungkin udah kebiasaan juga mas. Iya sih. Garing lemes ya resika, Bok. Tapi kan penimbangan pagi, tadi sore. Gitu. Jadi setelah timbang langsung Iya. tembak. Habis penimbangan saya makan, tapi nggak banyak karena Sedikit. besok timbang lagi karena Oh ya, kan takut over ya. over ya. Oke. Sekali ya. Gila itu. Gila sih. Yang ternyata segila itu ya. Dalam hitungan menit loh. Ujarku kan maksudnya dari kelas dari setiap kelas kan range makanya. Ya. Misal 40 tekan second range-nya berapa sih? Kalau yang 3 kilo. Ya berarti range dari 48, 49, 50. ya Misal. ada selisih itu 46 dari 46 48 51. Ya, misal 4851 nih. Ya. Yang timbang 48. Paginya timbang 48. Ya. Kalau siangnya saya timbang tiba-tiba 49 kan masih di dalam masih di dalam rank yang sah kok. Siangnya nggak ditimbang lagi mas, aman. Ditimbangnya besoknya lagi. Pas mau tanding besok. Nah, Oh, besok jadi kok aman. kan kemarin saya 48. Ya. Besok kok saya 49 kan masih di dalam Ya belum kalau over dong. 51 belum over kalau dia mainnya di kelas 51. Tapi kan 48 maksimal 48 maksimal. Berat maksimal 48,0 itu maksimal. Oh, Jadi boleh di minimal, bawah. minimal. Minimalnya 46. di bawah 46 kalau ya. 46. Range-nya itu di 46 bawah. nih. Ya. 46 saya timbang, besoknya 47 kan masih di dalam. Masih aman, masih aman. Tapi ikutnya kelas 48, bukan kelas 46. Ya. Dong, Ra? 47 ya masih ikut kelas 4678, Bok. Iya 4678 itu. Iya, masih ikut kelas 46 berarti. Iya, berarti kelasnya 46 butuh 48 kan? Ya 4648 itu Oh, satu gabung. Oh, Satu gabung. kelas, Range-nya iya. ya? Range-nya ke. Oh, range 6 sampai timbangnya. 48 itu masih satu kelas. Oh, oke, gitu. Tapi Eh, tinju nggak ada yang jarang ditemui kalau under. Oh, under. Ya. Misal Pasti ini ya. saya main 57 lah, berat saya 55. Berat saya di 55 nggak mungkin dimainin di 57. Pasti main turun lagi 54. Oke. oh gitu. Tapi sebenarnya pengaruhnya besar nggak sih kalau berat badan itu? Sangat besar. Menurut saya kenapa petinju dia ngepres berat badan karena power mas. Power pukulan ya? Pukulan. Buat ya. Power pukulan. Berat 60 bisa jadi main 51 banyak mas. Oh iya. Berat 60 karena udah kebiasaan nurunin 9 kilo 8 kilo. Oh gitu. Berat Ya. badan harian 60. Dan 60 Pas mau ya, main 51 Duna 50 koma. 50, sekian. Ya. Wih, gila ya. Ya, petinju kadang posturnya beda-beda mas. Kadang lagi kurus, saya kadang lagi lebar. Ayo, pandan. Tapi kalau di Sudah lebih satu ji, 1 kilo ji. kalau profesional itu timbangnya hari H atau H-min berapa? Hamin 1. Hamin satu. tadi Ya, paginya ya. Ya, Jadi bisa gedein berat badan dalam sehari kan? tahu Andi Cobra kan mas? Tahu. Itu kan waktu kemarin tanding di Beyond lawan Jaden itu kan dia kan nurunin ada 10 kilo. Habis Hamin Timbang? 1 dia timbang. Setelah pas pertandingan udah naik 7 kilo mas. Udah naik 7 kilo Dalam satu hari. Dalam 1 hari. Karena ngejar power ya. Ngejar power. apa loh? Tapi itu disahkan di pertandingan. Disahkan, itu Karena udah timbang. Naiknya setelah timbang. Yang Gitu. naiknya setelah timbang ya. Ya. Harap tinju ngelawan monster selisih 7 kilo ya. Pernah nggak? Kayaknya musuhnya madan lemu apa ya? Kayaknya pikir orang semennya dah gitu. Ya, mungkin pernah. Nah, Pernah. kelihatan kan ya ibaratnya naik madan lemu itu Kalau- dah kelihatan ya. Kalau amatir biasanya di final, Oh ya. partai final. Karena kalau di penyisian kan besok dia jaga lagi. Tapi kalau di final, penimbangan final itu setelah kan nggak tanding lagi. Itu terakhir. Itu lepas makan. Masih berat badan naikin ya. Naik. Pas makan loh. Kalian bar timbang tuh adep-adepan kayak sing Ya kadang Itu face to face sih. Iya, Face to face. Gitu ya. Besok. face off gitu. See you. Anjing. Kawin di samping mas. Ya. Harus sama.
nggak ada habisnya kalau kita ngomongin dunia boxing ya. Ibaratnya nggak ada tantangan untuk makan apa gitu. Ya kalau lagi jauh-jauh nggak apa. Kalau Dekat-dekat turnamen pasti harus jaga pola makan ya, sangat ketat lah ya. kalau udah deket mungkin nggak gula nggak. Sama sekali, Gula nggak boleh karena mempengaruhi berat banget ya. Iya. Gula ya. cepet banget ya. Gula kurang. Iya. Apa yang kekurangan gula sih? Yang kurang gula. Saya itu agak kesulitan menaikkan berat badan. Padahal makannya kayak Tapi nek karo gula aja terlalu loh. tiba-tiba berubah ya. Bentar ya teman-teman ya. Sorry. Nanti putar apa sih? Ya balik lagi kalau sorry teman-teman, studionya mati lampu lagi. Yakin. Studio Oke. cinta kita kopi Lanjut. Samin, ya. Kita kembali lagi kalau petinju. Ya. Medali emas kita Di mancanegara. bisa dibilang Mas Dava ini di kelasnya di Jateng ya topnya lah. Stop lah. Hampir nggak ada lawan yang lebih baik lah kayaknya. Karena hampir tiap event dapat emas terus ya. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Dan Penasaran Mas? iya itu anehnya kalau saya kok bisa. Iya. Yuk. Ini putra daerah kita ya. Atau barangkali teman-teman PPLP dari Jateng lagi. teman-teman yang barangkali bersedia mensponsori untuk event internasional. Masuk pro berarti kalau sponsor ya. Iya ya, kalau misalnya ibaratnya kita nggak usah mewakili daerah, kita mewakili Itu pro. anak-anak sendiri harus Harus pro. pro. Dan apakah kalau misalnya kita udah terlibat ke event profesional tidak bisa? Oh iya itu yang event mau saya tanyakan juga. Amatir maning. Sama sekali tidak bos. Nggak Oh, boleh tidak sama boleh. sekali Sekali. Berarti ibaratnya misal saya masih memutuskan untuk di amatir nih. Ya. Konangan melo Pro. tatam. Blacklist. Blacklist. Langsung di blacklist ya. Harus ikut pro terus ya. Ya. Oh iya teman-teman ya. Namanya sudah kedaftar bro, langsung bro. Iya ya. Oke. Gitu. Seru. Nyoba olahraga lain nggak sih mas selain lari? Lari kan ibaratnya turunin berat badan lah. Bukan? Ya. Paling gym ya. Gym Tuh, juga menaikkan beda. Gerakannya juga beda. Oh iya. Gerakannya juga beda. Fokus. Fokus Ini. fokus power. Kalau gym kan kadang kita pelan. Ah. Itu kalau kita cepat. Speed juga speed. Makanya cepat. Tapi pancen iya ini kan delong-delong kali itu bisa. Kayak kalau merembet bisa hindar kayak gue. Rata-rata badannya nggak ada yang jadi banget tinju. Iya, benar. Refleks ya, maksudnya refleks juga di buat lo. Hampir nggak ada lah yang badannya itu kayak bodybuilder. Karena jadi pelan juga kan? Karena jadi pelan, jadi kaku. Tyson leher beton. Ya itu kelas berat dan pengecualian lah ya. Pengecualian lah di kelas berat dengan speed secepat Tyson jarang-jarang kan? Hah? Hanif. Siapa Hanif? Reduk banget cok gerakannya cok. Menang power sekali ngantem mungkin langsung keleyang ya gue kan kali kena. Ibaratnya gue ya menang power sama kalau misalnya ibaratnya di speed ya kan poin ya. Jadi naik. Oke. Ada petinju kelas berat. Ada petinju kelas berat yang kayak nggak petinju. Dia perutnya besar. Andy Ruiz. Ya, ada lagi Tyson Fury kalau. Oh, Tyson Fury Ya, di kelas berat juga ya. Di Luis pro apa? Pro. Pro. Dari Meksiko kalau nggak salah ya. Tyson Fury itu malah kayak bukan petinju tuh. Awaknya orang bentuknya acan. Tapi lawannya tuh keker mas. Sering menang, yo? Dipukul KO mas lawannya keker itu. Padahal badannya lemak. Ya. Lemak. Tapi ada keuntungannya nggak sih bagi orang yang bisa kayak di kelas berat lah, kayak Tyson Fury, keuntungannya berlemak itu apa? Mungkin saya kurang paham kalau itu mas. Meredam pukulan mungkin ya. Sepertinya. Pulang. Doang gitu. Kan lemaknya kan melindungi. Ya mungkin melindungi. Melindungi organ-organ tubuh ya. Oke. Tapi balik ke Mas Dava lagi. Turnamen terdekat apa Mas? Event terdekat lah. Setelah ini. 2026. 2026. Itu paling dekat gue, sing lagi deket. Iya, jadi dikejar. Karena kan biasanya event tuh ada dadakan 2-3 bulan. Oh iya, event dadakan. Event dadakan. Open biasanya ya. Maksudnya event resmi gue amatir bukan Ya. event Paling ke jurda gitu. Oh ya. Ya. Itu sekalian dijadikan buat latihan juga ya, Latihan juga. sparingannya. Tapi beda apa istilahnya beda info karo Raprop ya beda ya. Beda penyelenggara ya. Iya. Beda. Raprop itu dari Pemda.
biasanya. Ya, Oh ya, Pemda dan Pertina sih lebih tepatnya. Cuman kalau itu gimana sih Mas? Atau nyari kabupaten yang siap atau dari kabupaten yang siap. kabupaten yang siap? Ya, Untuk jadi penyelenggara. dari kabupaten yang siap. Alhamdulillah. Bener kan siap. Siap tahun ini. Nah, tahun ini siap. Tahun ya? Kalau Porprov 2 tahun sekali ya? 4 4 tahun ya? 4 tahun. Mus dinanti-nanti kan dong ya, berarti ya? Event sekali. Di nanti kan. 4 atau 3 gitu setahu saya. Oh iya. Kan Porprov 2023 itu diundur. Dia Berarti 3 tahun sekali benar. harusnya 2022 kayaknya kalau nggak salah. Pak Porprov kemarin. Porprov itu sebenarnya nggak 2023 karena dia diundur waktu COVID. Covid ya. Ya. Oh ya, berarti 4 tahun benar. 4 tahun. Karena 22 ke 26. Ya, 4 tahun. Nah, selain tinju sebenarnya kerja juga nggak sih atau fokus di Kerja, boxing? Oh kerja juga. Kerja di mana Mas? Juga Jadi damkar Mas. Damkar bro. Damkar pengayom masyarakat. Ayo masyarakat. Damkar untuk masyarakat. Siap di call out masyarakat seluruh negara bro. Gila. Ada ular di rumah Anda, panggil petinju. Tapi gimana cara bagi waktunya Mas? Kan damkar kan everyday langsung bro. ya, standby kan? Ya sih, sebenarnya kita aja Mas. Sebenarnya capek-capek, cuman gimana lagi, paksa aja. Iya sih benar-benar. Karena juga kalau di amatir juga kan mungkin secara penghasilan nggak segede profesional kan. Ya. Tetap kita harus Ya. ada pekerjaan juga tetap ya. Jadi dari di damkar dari kapan? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Lama ya berarti ya. Berarti kebakaran pasar Karangkobar menang itu. Ya udah. Udah turun. Menang ya udah tuh. Berarti fire factor bro. Ayo, Iya, gedenya ditinju bro. betul lah. Harus disambil di sini. Kami sambil. Fire factor kayak terkait damkar ya, jadi fire factor. Ya, namanya gitu ya. Bapak beda ya istilahnya orang Jawa ya. Sama-sama. Jawa, fire factor. Tapi ada niatan buat masuk pro nggak? Ada. Keinginan lah minimal masuk pro. Ada Mas, karena lihat dari Grison. Oh iya sih. Teman-teman biasanya memutuskan untuk misalnya ngelarin amatir pengen pro biasanya diumur berapa sih? Apa setelah Tapi rata-rata petinju tuh pasti mulai dari amatir nggak sih? Mulai semua petinju sebenarnya mulai dari- semua Ya, ada ya yang langsung profesional, cuman kan Nggak banyak ya? kan dari amatir. tracing salam dari Binjai itu Itu amatir Aris, dulu. itu dulu amatir juga. Dan dia pegawai Indomaret ya. Ya, pokoknya Indomaret. yo kayak ngerti nih full entertain ya kan sing jotos-jotosi Kalau- ngerti deh. Binjai emang dia petinju amatir terus ya kayak Mas Dafa lah. Mas Dafa kan dia kerja di damkar. Binjai dulu di Indomaret. Indomaret. Tapi Dino. berarti kalau misalnya kayak nyong-nyong iki lah sing pernah ya ibaratnya melu apa sih klub atau pelatihan Sasana gitu lah ya. lah terus yang pengen gabung amatir atau kok bisa Tetap harus latihan dulu. Harus. Ya. Ya, oke, Pokoknya basic. Pelakaran orang latihan gua teman-teman tok bro dari samsak anjing. modal percaya diri kayak kayaknya nyong teyang deh gitu terus Kalau- jajal lah Kalau mungkin event non atlet boleh. Ada. Itu single combat kan itu kan Single combat gini loh. atlet. Padang Ulan kan? oh pada ya Padang Ulan Iya kan? oh iya Event non atlet itu. oh iya ya Padang Ulan pernah ya single combat itu sih bintangnya siapa Apa? Pernah lah biasa lah. Enggak, itu Ada. semua Ada kelas atletnya dan non atlet ya kemarin ya. ya ada kelas atlet dan non atlet. Jadi tetap dipisah mas. Kalau misal kayak open kayak gitu kayak single combat itu kan ada promotornya. Ya. Ada promotor itu di setiap event open kayak gitu itu pasti dipisah antara Bisa. atlet. Atlet ketemu atlet, non atlet ketemu non atlet. Ya berarti kelas kroto lah bro, sing ora tau latihan lawannya ya wong sing ora tau latihan juga. Boleh bawa lawan sendiri Mas kalau ada permasalahan itu. Kita selesaikan di atas ring. single combat namanya ya. Single combat. Terakhir di Padang Ulan event itu. Single lebih ya. Tapi kalau misal single combat gitu berarti ora timbang-timbangan. Ya, tetap timbang. Kalau ada yang punya problem silahkan. Selain itu timbang. Selain itu timbang. Ya. Tetap ya. Tetap timbang. Fair ya. Tetap fair, to be fair gitu. Yo, laki-laki kudu gue ya. Oke. Ora mentang-mentang kowe gede tang yo menindas. Boleh paling berat selisih 5 kilo lah maksimal. Toleransinya Toleransi 5 kilo lah. dari berat yang ditentukan. Ya, Tapi kalau amatir tentunya nggak boleh. nggak boleh. Gitu ya. Nek nonton ya oke lah ya. Ya.
Nah, kalau mau masuk pro selain latihan, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan sih sebenarnya Mas? Kalau mau masuk ke pro boxing, Cara gameplay juga beda Mas. soalnya Gameplaynya bedanya beda. Kalau agak amatir, teknis nggak apa-apa. amatir itu 3 ronde pendek. Jadi dia full, nggak ada celah buat nafas dulu, mikir dulu. Kalau amatir tuh full dia. Ya, Kan udah. Istirahat juga Ada. cuma berapa menit? 1 menit kalau nggak salah itu kan? ya. Pro pun sama, cuman pro itu lebih panjang ronde. Sampai 12 kadang. Oh iya sih. 12 Satu ronde ronde. berapa menit sih? 3. 3. Ronde 3 menit Ya. untuk amatir. Pro juga. Terus juga. Pro juga. Ya. Tapi terus baik orang anak jeda. Maksudnya nggak ada jeda itu berarti apa? Nggak ada jeda tuh kayak nggak ada. Kita break. Bener-bener break sebentar. Karena itu Oh, waktu ronde Ya. langsung. break itu cuma di visa wasit. Itu aja cuma break. Langsung. Untuk selangkah lanjut lagi. Itu kalau di amatir. Amatir. Dan dia kejar-kejaran poin sih Mas. Oh, Dengan iya, ronde benar. pendek harus Iya. agresif. Agresif benar. Tapi kalau di pro dari awal ronde mungkin dari 1 ronde sampai 5 ronde dia masih main tenang. Masih memang. Nyimpen energi. Nyimpen energi karena ronde 12. 12 ronde, Bro. Dihabisin dari ronde pertama habis itu. Pukulannya serena powernya di ronde akhir. Nah, tapi berarti kalau di pro selain apa ya? Berarti kan kalau pro itu kan karena lomba nama sendiri, Ya, berarti biaya dari sendiri dong. Sponsor. sponsor Mas. Oh, sponsor. Ya. Oke. Sponsor. Sponsor. Tapi tantangannya kalau selain apa ya tadi ya? Selain aturan yang berbeda, jumlah rondanya yang berbeda, selain itu apa? Ada lagi nggak? Ya mungkin menurut saya cuma itu Mas, gameplay dan ya nyesuaiin gameplaynya. Mesin gameplay aja. Selain itu sama lah. Yang kemarin di kedatangan juga sih, kedatangan main Pro. gitu. Enggak ya? Atau mantan mungkin? Cuma sambutan rock apa? Enggak. Enggak ada ya. Enggak kelihatan ya. Tapi tokoh tinju Banjar selain Christian lah yang biasa. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak ya. Banyak. Tapi yang naik kayaknya yang terdengar familiar di masyarakat Chris John ya. Wong rakit gue. Petinju banyak, Banjar juga banyak petinju juga. Cuman kan Enggak. Dia punya sasana juga kayaknya. enggak punya sasana, malah dia jadi promotor sekarang. Oh, jadi promotor Jadi promotor. di Jakarta ya? Jakarta juga wakil ketua umum KONI kayaknya. Sekarang. Pusat. KONI Ya. pusat. Oh, Banyak oke. cuma nggak apa-apa. Banyak cuma ya nggak juara gitu. Banyak Gitu. Banyak yang petinju. disorotan mungkin Trijon karena Apa Dia bisa go internasional gitu ya. Ya mudah-mudahan Mas Tuh, dapat gitu. juga banyak. amin. Amin. Bagi para taipan atau konglomerat di Banjar barangkali kalau Mas Dava mau terjun ke pro, Iya, tolonglah didukung media partner gitu ya. Barangkali bisa mendukung. Mas. Urung tahu kalah, Pak. Itu menang urung tahu kalah, Pak. Ya kalau naik tekan emas ya berarti itu kalah, Bro. Pengalaman kalah sparring gitu atau ketemu wah ini Atau diajar. berat banget kayaknya. Ya pasti kalau kalah udah pernah di junior pernah kalah. Ya. Junior di itu pernah kalah, tapi alhamdulillah masuk elit. Ya. Belum pernah. Bro. Ya. Sejak masuk elit belum. Sejak masuk elit petinju Banjarnegara win rate 100%. masih 100%. 100% win rate, Bro. Iya, masih mumpung masih 100% win rate. Kalau kiblat tinju Mas Dava Ya, punya Idola Ya. model nggak sih, punya modelnya ini Jepang Mas. siapa? Ada namanya Naoya Inoue. Dia Naoya Inoue. dia Pro ya, udah masuk pro ya. ya pro, cuman emang mungkin menurut saya petinju Asia terbaik. Sekarang apa? Sekarang. Sing membedakan dia dengan yang lain lah. dengan yang lain. Secara teknikal Karena mungkin. secara terbaik kan mungkin karena dia menang ning kompetisi ya. Win rate-nya. Dia pancen juara siji di Asia. Dunia Mas. Oh, di dunia. Oh, dia Oh. juara dunianya Iya. di kelas Dunia kelas malah tiga kelas kayak yang disapu. Dia main tiga kelas. Dari bantam, dari kalau nggak salah 53, 55, ya 53, 55, 57 kalau nggak salah. Gila. Itu Berarti dia naik kelas ya dari ya udah nggak ada lawannya Mas, naik lagi aja, berantas. benar-benar. Iya. Dia gaya tinjunya gimana? Ngandelin power atau Power. speed? Speed power ada semua. Gila. ya maksud perfect berarti maksudnya. Raja KO itu. Terus kak tanya sering nggak? Oh. Sering nggak? Tapi kalau bagi penonton
menang KO itu tidak menghibur. Tidak menghibur ya. Tapi barang Bagi penonton, bagi petinju sangat memuaskan tentunya. tapi barang apa jangannya sing artis-artis kayak lo, artis-artis kan Iya. kita orang ngerti. Kemuan. Ini kenapa dia sing menang sih? Gitu kadang. Iya, Oh, nah itu. bagi penonton tuh bagi penonton. Bagi juri tuh ini menang poin karena pukulannya sering masuk. Kayak kemarin lah waktu Jeffrey Nicole sama El Rumi yang El Rumi. pertama. Orang kasih terima itu. Jeffrey Kalah kalah. Ya? terima, Jeffrey kok kalah. Katanya menyerang terus kok kalah. Oh, ini Kan? menyerang terus Itu kalah. gimana? Dari seorang petinju nih. Nonton nggak? Nonton. Gimana? Menurut saya kalau segi poin menang El Rumi, saya ya nggak apa-apa juga. Karena dia meskipun seperti ini, tapi kena ke muka, kena ke muka, meskipun nggak ada powernya. Enggak usah. Pancen poinnya kayak yo. Tapi dia kena ke muka. Sedangkan Jeffrey Nicole agresif tapi jarang sekali kena, paling kena di glove. Apa poin tinju harus kena muka? Harus kena muka. Clean. Clean. Enggak boleh kena Nggak boleh. tangan ya. Ini nggak boleh. Boleh semua. Oh, ini Masa boleh. nggak boleh kena tangan? Maksudnya poin sini juga poin. Poin. Oh, ibu. Kepala. Poin. Kepala kalau yang nggak boleh berarti belakang ya. Belakang. Belakang Dah itu. sama sini bawah ya. Ya. Ini ke bawah selain itu udah. Bisa. L menang gitu lah ya. Poin terus, Bro. Tapi yang kedua itu harusnya ya. Jadi kontroversi Ya. karena si Jeffrey Nicole itu dislok. Ya, Ya kan? menurut Gimana? saya Menurut Dislok siapa? baunya dislok aja, anu, lepas. cedera. Lepas, Bro. lepas naik. Lepas. Wah, ngeri. Oke, menurutmu gimana, Dav? Harusnya Harusnya wasit menghitung dulu. Menurut saya ya. Harusnya. Harusnya wasit menghitung dulu. Setelah ronde off. Enggak, dia kan harusnya Jeffrey Nicole juga harusnya jangan cuma seperti ini. Tetap defend. Tetap apa jatuhin aja nggak apa-apa malah. Oh, jatuhin badan. aja malah nggak apa, jatuhin Sini. badan. Karena kalau Terus jatuh kayak di stop gini. ya. Di stop. Oke. Kalau dia kayak gini terus diterusin mas. Oh Sampai. iya. Dia Jadi kayak gini. defend kayak maksudnya kayak ini kan waktu itu aku lihat videonya. Bau kanan dislok. Ya. Tapi dia masih defend kayak gini. Oh. Enggak jatuh. Sambil bilang. Dislok gitu kan. Dislok. Oh iya. Ya kue lah maksudnya. Terus masih dipukulin. Masih Pancen dipukul. basicnya anu, udah petinju jadi mungkin dia nggak Dong tahu. peraturan. Ya. Nggak tahu harus apa yang harus dia lakukan gitu. Malah kalau jatuh masih bisa tetap lanjut. Iya. Meskipun ibaratnya diving lah, yang etok-etoknya jatuh ben, Iya. langsung Dari bahu. Dihitung pun dia tetap dikasih waktu, benerin sebentar, kamu ditanya kamu masih bisa lanjut enggak, masih bisa lanjut terus. Nah, sorry, kalau di boxing itu berapa kali jatuh baru dinyatakan udah lewat? Satu ronde 3 kali. Satu ronde 3 kali. 3 kali Oke, jatuh. 3 kali. Satu pertama meskipun hitungannya kan Bisa lanjut baik lah. hitungannya kan ping 10 nih. Iya, Bok. 10. 1 2 10 ya. Ya. 10 kali habis itu masih sanggup. Ya. 10 kali lagi masih sanggup. Dia udah dihitung 8 kali. Kalau hitungan ke-8 dia masih goyang, masih wasit lihat ini Oh, mau. penilaian wasit ya. Walaupun dia ngomong saya siap tapi Siap. dia goyang tetap Ya. di stop ya. Oke. Gitu guys. Ya. Jadi buat Jeffrey Nicole tonton podcast ini ya, biar Anda tahu aturan tinju gitu. Bukan saya bukan aja nggak apa-apa. Itu menunjukkan kalau Anda itu lemah kok. sebenarnya bukan lemah tapi strategi. Strategi. Ya, kan secara kesadaran dia masih sadar. Ya. Ya kan? Membahayakan Masih juga sadar. kan kalau misalnya itu dilanjut Ya. Masih Dislok. dislok. Heeh. lockdown malah ya. Nah, sedangkan kalau misal menjatuhkan diri itu masih dikasih kesempatan, dihitung buat benerin bahu, bisa lanjut fight lagi kan. Nah, itulah Jeffrey Nicole ya. Jadi Ready untuk sebelum menghadapi Anda bermain-main di ring boxing, pahami Teori aturannya itu dulu. apa-apa lah teori di situ Itu apa-apa teori. lah Ya teori. benar sebelum praktek. Teori kan? Benar. Tapi Pancan memang di pelatihan tuh teori tertulis ada nggak sih Mas Moste? Tetap di brief tentang aturan-aturan mainnya gitu. Ya harusnya pelatih dari segi pelatih. Kasih tahu ya. Kalau ada seperti ini gimana? Kalau ada seperti ini gimana? Oke. Wah, seru sekali. Yang baru ngecek maning kamera. Oke, sorry Mas. Iya ya, gitu. Aman. Ya dan ini seru banget. Bok, kalau misal toleransi sampai jam berapa malam ini? Bok, Orang besoknya tanding aja, saya nurunin berat sampai jam 12 demi nurun berat badan ya. Iya, gitu. Banyak yang kita belajar ya Tentang tinju ya. tinju Karena gitu. aku tuh buat tinju ngertinya baru nonton quick dog terus maksudnya aturannya ya
poin pukul gitu, nggak tahu bedanya apa. Poin ki dihitung beda nggak sih setiap Dihitung powernya nggak sih? Powernya dihitung nggak sih? Enggak. Nggak. Oh, Tetap nggak. harus yang penting kena Yang penting kena clean. clean, nggak kena tangan sama sekali ya. Berarti pancen berarti nek El Rumi pelan-pelan juga sementing Sepenting masuk bro, Ini masuk ya. masuk. klenek kesenggol gigi terus nempel terus gigi. Ya ora lah, terus Dorongan itu dorongan. dorongan. Dorongan sah, dorongan itu sah. Dorongan dorongan enggak? Dorongan nggak boleh ya? Enggak dihitung. Nol. Gitu. Meskipun didorong gini dia mental tetap kalau Tetap nggak kelihatan dorongan. Itu kan ada jurinya kalau Ya, Terus sekali. harus ada hentakan. Oh, iya. Meskipun sedikit tak apa ada hentakan. Jurinya berapa orang sih? 5 Wah, kas. Dari berbagai sudut berbagai sudut, 4 kan sudut 4. Satu masih deh. ya Apa wasitnya ngitung Enggak. poin? Enggak. Apa? ibaratnya kepala juri. Kepala juri satu, yang 4 itu juri. Biasanya kepala juri di sebelah mana? Di depan ring pas itu kan ada. Meja. Nah, yang nentuin nanti dikumpulin poin, Poin. yang nentuin menang kalah. Kepala juri. Berarti enggak nulis. Oh, masuk. Enggak. Pukulan masuk gitu. Modelnya udah pakai kayak remote sekarang, merah biru. Kalau dia pukulan masuk, Iya. pencet. Jadi lebih mudah sekarang ya. Enggak, maksudnya di juri kepala tuh enggak mencet kan? nggak usah, Nggak nggak. usah, ya. Ada monitor kan sekarang, pakai monitor. Oh iya. Sama sekarang juga dibantu dengan kamera juga kan, Iya. jadi lebih mudah ngeliat. CCTV juga. Kayak kemarin juga di kelas amatir juga yang di alun-alun itu udah ada CCTV ya, kamera. TV. Sudut tuh. Itu kemarin seru banget cuy, gila. Berapa hari sih? Hah? Itu berapa hari? 1 minggu. 1 minggu. Bukan orang nonton dia sayang banget Ya ya. gue lah, wis 1 minggu ki kowe nang omah. Orang abari. Nyong wis ngomong anak tinju. Nyong kan arep ngomong ki agena tinju ngesuk tak ngundang wonge kuwe kemarin kok. Itu ngerti-ngerti mbuh nang hari keberapa ada tuh di sosmed. Ah, Main 4 kali ya berarti. Kamu main 4 kali kan? Irfan juga main 4 kali kan? Sama. 4 kali. Nah, itu gila rame orang hari terakhir itu udah deres banget penonton full. Oh, ring juga kehujanan. Enggak, ring Ring anak tutup. pakai reject. Nonton ya. Penonton yang hujan-hujanan, Bro. Saya hujan-hujanan nonton tuh. Aku karo Hanif nonton nang jaba nang burimu. Ya. Ini pernah main ya? Hanif orang lawan lah. Kok ketemu Irfan wi? Ketemu Irfan. Oh, ya atlet masih sempat nemu nih fansnya ya. Iya masih. Kan kalau kayak gitu kan dia nggak ada ruangan khusus Mas, sebenarnya. Jadi tetap campur sama penonton di belakang. Heeh. Wih, culture sekali ya. Culture banget. Nggak kebayang dulu zaman tinju pasar malam gimana. Iya ya. Iya kan? Itu lebih culture lagi bro. Di tengah alun-alun. Mungkin nggak ada atapnya mungkin nih. Mungkin ya. Kita maring sudut nang ngono wis. Wah, supporter kabeh aku. Orang kebayang, udan kukut bro. Iya. Wah, Udan kukut gitu ya. Itu rame banget. Masuk Banjar main. Itu gila. Mungkin kalau yang lawannya Banjar itu mental yang nggak ada. Wah wis. Hilang sekile. Rame nepol. Muter. Lawan saya final juara Prapopnas itu, Mas. Prapopnas. Di Libas. Ya, itu di Jawa Tengah lagi happy itu. Lagi in ya anak ini. Wah disikat sama Banjar. Lagi naik gitu. disikat sama Banjar ya. Banjar negara bro. Berbakat ya. Tuh. Sayang sekali Mas Irfan gagal hadir ya. Gagal hadir. Mungkin Mas Irfan minggu depan atau next pertemuan lah kita undang harus lagi bercerita ya Mas Irfan. pengalamannya Mas Irfan ya. Karena beda kelas ya kalau sama Mas Irfan. Beda kelas. Beda kelas. Dia lebih kelas berat badannya di atasnya. Sih, iya. Di atas. Dia 57. Berarti itu masuknya kelas apa namanya? Bulu. Bulu. Kalau terbang. fly. Oh, Fly. Itu featherweight. Atasnya bulu apa? Atasnya bulu 60. Middle. Itu namanya ya ringan, kelas ringan. Ringan malah 60. Ringan Ringan malah 60. Ringan 60. 60 bagian ringan ya? Ringan. 70 masuknya apa berarti? Kelas 70-an. 70 ke atas mungkin itu udah apa? Berat ringan. Enggak, berat ringan. Ringan sama dijinjing. Ringan sama di sini. Ringan Gitu. sama Ya intinya di- gitulah ya. Intinya kelas tinju buat yang setelah iot itu kan SMA ya. Yut SMA. Itu hanya dihitung dari berat badan, bukan lagi usia ya. Ya, Kalau yang masih youth itu tetap dihitung usianya. ya. Gitu. Jadi maksimal buat porprov maksimal 35 tahun kalau nggak salah.
Rapor Prof 35. 35 atau 40. Kalau di PON 40 setahu saya. Di PON 40. Usia maksimal. Usia maksimal gitu. Biasanya teman-teman yang di atas 40 ada yang masih aktif. Enggak. Jarang banget lah, udah lah. Stamina dilawan yang anak usia 26 selesai, Bro. Tuh, tapi Start barangkali kan usia tidak bisa membohongi, Bro. 40 tahun. legend nih legend gitu kan, Bro. Iya, Nek. Secara pengalaman mungkin menang kali ya, tapi disikat sing stamina Stamina habis itu. nggak bisa bohong, Mas, serius usia. Itu ngaruh banget stamina. Kayak kemarin pas nonton itu ada yang ronde 1 itu ngotot nggak karuan, pangpung. 2-3 habis. Ronde 3 pukulannya udah kayak layangan putus itu. Itu nggak bisa ngatur. Nggak bisa ngatur. Stamina. Ya, akhirnya kalah. Lawannya masih konsisten. Defense ronde pertama masih full defense lah sekali nyerang. Terus hasil akhirnya lawannya sing menang. Lawannya menang. Wih, Lawannya ronde ketelu nyikat enteng-entengan, Bro. seseru itu ya jane ya. Pangpung. Dan koninya kepala koni Banjar support banget ya. Ya, alhamdulillah. Support banget dengan Romana Hong. Romana Hong beliau. Dulu zamannya Tyson, Bapak seneng banget nonton tinju di TV. Bapak saya, tapi anak, wah bal-balan wah aja bal-balan lah. Karena tabrak-tabrakan kowe olahraga sing ketemu karo lawane nang lapangan aja, dia sing dipisah net. Itu gitu lah. Tapi kalau di Banjar Sasana ada Sekarang ada tiga yang masih aktif, tiga. dua atau 3 gitu lah. 3. Wison, Terus ada dari Lindu Haji. Indonesia di mana? Lindu Haji kadang latihannya di Balai Budaya, kadang di belakang rumah dinas wakil bupati juga. Satu di Kelampok. Satu di Kelampok. Oke, jadi ada 3 dan kalau selesainya Mas Dava namanya apa? Zona Akademi. Wison Academy. Jadi buat Wison Academy di Kalibenda ya. Di Kalibenda. Kalibenda Di setiap hari Kalibenda. apa? Latihan Senin, Rebo, Jumat, Minggu. Senin, Rebo, Jumat, Minggu. Jadi buat teman-teman. anak-anak Banjar yang pengen latihan bela diri khususnya boxing ya. Khususnya boxing bisa daftar di Wison Academy. Ada IG-nya atau Ada. Klik aja cari aja searching di Instagram. Kickboxing, Muay Thai Ada. Oh ada. Berarti 2. Muay Thai juga. Tinju, kickboxing, Muay Thai. Ya. Oke. Boxing Muay Thai. Boxing, kickboxing, sama Muay Thai ada 3 ya. Jadi ada 3 cabang Beyond Combat, ada cabang combat maaf ya. 3 combat di Wison Academy gitu ya. Jadi Combat, daripada Anda ini anak-anak SMP, SMA berantem nggak jelas, mending masuk aja ke Sasana, cobain sampai mana pukulan kalian. Ya. Itu ya, sampai mana. Dan buat adik-adik yang mengalami bullying, masuklah ke Sasana. Biar Anda tidak dibully. Gitu. Defense lah yang bullying. Karena meningkatkan percaya diri banget. Ya, itu. Akan meningkatkan Benar-benar. percaya diri banget untuk olahraga semacam ini gitu ya. Iya. Dan ya maksudnya bukan untuk tujuan gelut lah. Ya. Tujuannya Lebih untuk ke- prestasi Ya, prestasi dan- prestasi jelas. Jaga-jaga diri lah buat yang nggak Jaga ingin diri, berprestasi tapi pengen Ya. jaga diri kan. Itu benar. Defense. Itu untuk salah satu cara menghindari bullying, bisa bela diri. Orang tua yang pengen anaknya ini mandan powerful gitu ya secara fisik ya. Masuklah Iya, ke Wison Boxing. powerful. Sekolahkan anak Anda di Wison Boxing gitu ya, sekolah bela diri. Paling cilik anak kelas berapa sih Yang- di Wison? SMP. SMP ada ya? SMP ada. SD belum ada. SD belum. SMP itu aja Muay Thai itu. Tapi kalau dari teman-teman sebenarnya open juga nggak sih kalau bocah SD minat banget? Open aja. Open Untuk aja ya. skala usia ya. Malah seneng kita, Mas. Dari 0 mungkin dia dari SD ke depannya mesti bagus. Karena doi juga Dari 8 tahun, Bro. 8 tahun, Bro. 8 tahun. SD, Bro. Mas Andri yang di episode kita juga kemarin juga Silat ya? pencak silat juga bisa SD tuh. Nah, Ya latihannya beda lah, tentu saja beda sama yang wis gede-gede. pastilah nggak perlu khawatir. sendiri-sendiri. Orang tua meskipun anak-anak SD tulangnya masih bertumbuh karena latihannya beda pancen. Gitu. Kadang-kadang khawatir juga kayak wah masa anak ini ngomong Ya banyak. wong tuane burung tahu jotos si pelatih ya. Oke. Banyak kekhawatiran kayak gitu pasti. Tapi ya enggak perlu khawatir. Makanya saya bilang kalau ada yang daftar udah izin orang tua belum? Oh iya sih benar banget.
Kalau Tapi belum ada kasus yang udah latihan terus nggak diizinin lagi ada. Terus kebetulan orang pegel, olah. Gini, tapi dia tetap latihan Mas, tapi diam-diam. oh diam-diam. Dia nggak dia bilangnya jogging kan, dia bilangnya jogging. Ternyata ke sana latihan, Mas, latihan Mas. Pengen buat latihan tapi ora oleh wong tua deh. Terus dia tetap latihan. Kalian ajak untuk kompetisi juga. Belum boleh mungkin karena orang tuanya belum. Oh iya benar. Sini Iya, sih. benar. Ya tapi sebisa mungkin ya bilang. Iya. Pamit lah ya. Tapi karena- banyak nggak sih peminatnya Mas kalau boxing di Banjar? Terutama khusus di Wisona Academy lah. Sekarang makin banyak. Makin banyak. Makin banyak. makin banyak ya. Makin banyak. Banyak. Terpicu event sih Pancan sih ya. Ya terpicu event dan Event Pancan micu banget. entertainnya Ya. Celos dan kawan-kawan Nah, itu sangat paling. sangat menginfluence anak-anak ya. Jadi tontonan. Jadi kalau ibaratnya boleh pesen sama Mas Ahong. Ah, Ini kita berdiri. tadi kan sangat dibutuhkan banyak turnamen tuh. Ya. Nah, itu pernah gimana? sharing sama beliau nggak sih? Pasti pernah komunikasi lah ya, pengen ngobrol. jadi Mas gitu. Kalau untuk open mungkin kita bisa. Cuman kalau open turnamen biasa kita bisa. Cuman kalau kejuaraan itu susah, Mas. Susah ya? Susah. Untuk kejuaraan susah lah ya. Kejuaraan susah dan biayanya juga lumayan Lumayan gede ya. Biaya tenang baik kita punya 76 kok. Gimana Gitu. sponsornya Kopi Sabin ya? Kopi sabin gitu. Ya, pesan-pesan buat anak-anak muda Banjar, barangkali lah. dari Mas Dafa. Ya mungkin jangan cari sensasi di jalan lah. Daripada kita cari sensasi di jalan, tunjukin prestasi aja di atas ring. Oke. Gabung latihan bareng. Kalau kamu punya mental jangan disalahgunain. Gunain di atas ring. Di atas Itu ring lah. pesan-pesan dari Mas Dafa. Terima kasih banyak Mas Dafa sudah mau join main-main ke MC Nomaden. Siap. Mohon maaf juga dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari kita ya. Thank you. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Barangkali besok pas sama Mas Irfan, Mas Dafa bisa ikut join aja sama Mas. Ya, Mas. Terima kasih banyak Mas. Ya, Sukses selalu. Siap. Gitu ya. Pertandingan berikutnya Siap. tetap jaga kesehatan. Oke, siap. Gitu. Sampai jumpa di episode MC Nomaden berikutnya. See you. Thank you. Oke, thank you banyak. Terima kasih.